Kenikmatan itu adalah perasaan. Di sorga itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi bagaimana kita akan mendapatkan kenikmatan itu kalau yang kita tuju belum ketemu? Itu gambaran, ini gambaran. Dalam Al-Quran kan dijelaskan oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhan. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Nah, kalau saya ilustrasikan, ibarat kita lebaran. Udah sekian tahun tak pernah pulang kampung. Rindu sangat sama ayah bunda di kampung. Ya. Akhirnya kita dapat kesempatan, alhamdulillah dapat belanja, kita bisa pulang kampung. Ini sudah lama betul, udah puluhan tahun nggak pernah pulang. Rindu sama ayah bunda. Ya. Pulanglah kita ke kampung. Sampai di kampung ketemu ayah bunda kita. Alhamdulillah senangnya bukan main. Udah lama nggak ketemu, bertangis-tangisan. Alhamdulillah nak, kamu bisa pulang, kata ayah kita. Ya. Udah sekian lama kau dirantau. Iya ya, alhamdulillah. Ada kesempatan Allah kasih belanja bisa pulang tahun ini. Berpeluk-pelukan, bertangis-tangisan. Bahagia rasanya. Lalu kata ayah kita, nah itu di ruang dalam nak ngumpul tuh bibikmu, pamanmu, adik-adikmu. Coba gabung dululah dengan mereka, cerita-cerita gimana kabar di rantau. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku. Udah ketemu ayah bunda, ketemulah dengan saudara-saudara kita. Nah, sudah ngobrol-ngobrol dengan saudara-saudara kita di ruang dalam, apa kata ayah bunda kita? Nah, kalau mau istirahat, itu kamar depan udah disiapin. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Ini rentetannya. Ketemu ayah bunda, ngumpul sama sanak keluarga, baru menikmati kesenangan. Masuklah dalam surgaku. Artinya apa? Ketemu Allah dulu. Setelah kita ketemu Allah, Allah kumpulkan kita dengan komunitas hamba-hamba Allah. Ketemu dengan orang-orang yang diakui Allah sebagai hambanya. Ketemulah kita dengan orang-orang soleh. Ketemulah kita dengan para anbiya, para mursalin, para aulia. Itu saudara-saudara kita. Setelah kita masuk dalam kelompok itu, baru Allah suruh, wadkhuli jannati. Nah, sekarang silahkan masuk surga. Jadi yang kita kejar mana? Ketemu Allah dulu. Ketemu ayah bunda dulu. Apalah artinya sampai di rumah, makanan enak, ya, kamar bagus, rumah mewah, tapi ayah bunda kita tak ada. Tak senang rasanya. Tak bahagia rasanya. Walaupun makanan enak banyak. Tapi ayah bunda enggak ketemu. Nah ini makanya kenapa saya jejalin terus gitu ya, kajian tentang tarekat. Supaya terbiasa dulu lidah kita ini ngomong la ilaha illallah. Terbiasa hati kita ini zikir dengan ismuz zat. Lalu kemudian kita kaji. Nah, kalau misalnya lidah sudah keluh, tidak bisa ngomong lagi. Satu-satunya alat cuman hati. Nah, kalau hati ini nggak pernah dilatih, gimana cara hati ini zikir? Bagaimana cara hati ini ingat Allah? Pakai apa kita mau nyebrang? Lidah sudah tak biasa zikir,
Hati pun tak tahu pakai bagaimana cara zikir. Ini mau nyebrang, Pak. Kapal sudah hidup mesinnya, sudah mau berangkat. Jangkar sudah naik. Nah, mau berangkat. Pakai apa kita menyeberang kalau itu nggak ada? Nah, makanya dua itu, lidah dan hati. Ada satu lagi, ya. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarru wa khifah. Ingat Tuhanmu pakai hati. Satu, ingat pakai hati. Lalu tadarru khifah. Tadarruan wa khifatan. Tadarru itu apa? Runduk. Khifah apa? Ringan. Naik. Ya. Naik. Turun. Naik. Turun. Apa itu? Napas. Zikir napas. Napas naik, apa zikirnya? Napas turun, apa zikirnya? Sebab kata orang, kalau padang mahsyar sudah gempa, angin ribut pun sudah datang, alamat kiamat akan terjadi. Tanda kiamat akan terjadi. Padang mahsyar sudah gempa, angin ribut sudah datang. Udah, siap-siap saja kiamat terjadi. Mana padang mahsyar sudah gempa? 2 jari di bawah pusat, itu istilahnya padang mahsyar. Coba perhatikan orang akan meninggal, ya. Di bawah pusat itu sudah gini aja, segelombang aja, udah gempa aja. Nah, kalau itu sudah datang, sudahlah. Jangan ditinggal lagi. Siap-siap saja. Nggak lama sudah itu angin ribut datang. Apa angin ribut? Napas terengah-engah. Nah, kalau itu muncul, pakai apa kita berangkat? Kalau nggak tahu zikir ampusiah. Ya, hafalah Al-Quran 30 juz itu. Rajinlah lakukan sholat. Kalau itu tak tahu, gimana kita mau lepas? Makanya kata Syekh Muhammad Jamil, ya, dalam bukunya Tazkiratul Qulub, jadikan zikir ampusiah sebagai penjaga pintu kematian. Ini yang saya katakan, hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Maka saya katakan dengan jamaah di Arafah, udahlah, hindarkan dulu, singkirkan dulu pikiran kepada pahala sama surga itu. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Mau dikasih surga, mau enggak, itu urusan Allah. Yang urusan kita, kembalinya diri kita ke Allah. Itu yang urusan kita. Dapat surga atau tidak, itu urusan Allah. Urusan kita ibadah. Itu. Urusan pahala nggak usah diminta mah, pahala itu otomatis. Dosa dan pahala itu akibat daripada perbuatan kita. Kita berbuat pakai alat 8, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Ini alat. Ketika kita gunakan berbuat baik, dapat pahala. Ketika kita gunakan berbuat jahat, dapat dosa. Jadi dosa pahala otomatis, ngapain diminta? Perbanyak saja perbuatan baik, hindarkan perbuatan jahat, sudah. Ini kan nggak kadang-kadang kenyinyir kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita dapat pahala dari Allah. Udah jelas dikasih, kok masih diminta lagi. Nah ini Bapak Ibu. Jadi maka saya bilang tadi, urusan kita bukan urusan surga, bukan. Urusan kita mengenal Allah. Supaya bisa kembali kepada Allah. Itu urusan kita. Nah, makanya tadi saya katakan hadis kursi. Ana kanzan makhfiyah. Fauhibbu an a'rafa fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali. Maka saya ciptakan makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Ini perintah, ini tugas utama. Nah sekarang tanya ke diri kita masing-masing. Udahkah perintah ini kita jalankan? Dengan tidak mengabaikan amaliyah syariat. Tetapi ini menurut saya yang paling pokok. Nah, kalau secara amaliyah itu tadi. Zikir jahar dengan lisan. Zikir khafi pakai hati. Zikir ampusiah melalui nafas. Itu amalan. Ada ya. Itu amalan. Zikir namanya.
Tapi ada satu yang lebih orken lagi, Pak. Ketika dia ada, ketika dia tiada tapi ada. Bagaimana kita bersikap? Dia tiada tapi ada. Tiada di dalam tubuh tapi ada di samping. Dan kita tahu bagaimana kita bersikap. Itu gunanya kajian, memahami. Ya. Kalau enggak tahu kajian, enggak apa mau duduk di mana? Mau duduk di zat apa duduk di sifat? Gitu. Tapi seringkali orang mengabaikan kajian seperti itu. Gitu. Yang dikaji dosa pahala terus menerus. Gitu. Takut neraka, harap surga. Gitu. Tapi yang ini yang kita tinggalkan. Nah, makanya dulu Bapak Ibu ya, saya dapat jadwal dulu. Udah berapa tahun yang lalu lah, sekitar tahun 90-an di sebuah masjid. Saya dapat jadwal memberikan kajian tasawuf waktu itu. Banyak ustadz itu yang menyampaikan macam-macam itu materinya. Ada belajar bahasa Arab, belajar mantik, belajar fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Nah, bayangan saja ini mungkin anak-anak muda nih, karena masih belajar bahasa Arab, bahasa mantik. Gitu. Begitu saya datang, Masya Allah, umur 60 tahun ke atas Pak jamaahnya. Mikir saya, ini umur sudah 60 tahun ke atas, belajar bahasa Arab, kira-kira manfaatnya apa ya? Bukan nggak boleh, boleh saja. Cuman kira-kira manfaatnya apa? Masih kita bahasa Arab, mau mendaftar jadi TKW atau TKI, kita nggak terima orang lain, udah ketuaan. Di rumah nggak pernah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sendo, bahasa Lampung. Mau menerjemahkan Al-Quran, mata sudah kabur. Nah, ini umur sekian belajar bahasa Arab. Bukan tidak boleh, tapi tidak urgent. Coba belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar tarekat, itu lebih penting. Tapi kenapa enggak dipelajari itu? Nah, jadi yang sampai kata orang Minang, nah, kok siang babi masuk, kok malam babi minyak. Habis waktu kita muter di situ, nggak tahu dek, gitu udah, nggak sampai kepada yang dituju. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita diberi Allah petunjuk sehingga kita perjalanan hidup kita ini mudah-mudahan mendapat ridha Allah dan kita selamat kembali kepada Allah. Nah, tujuan orang sukses itu Pak. Orang sukses itu bukan jadi pejabat. Orang sukses hidupnya bukan banyak duit. Orang sukses hidupnya kalau dia mati husnul khotimah. Baru sukses hidupnya. Walaupun dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, jabatannya banyak. Gitu. Tapi kalau su'ul khatimah, tidak sukses hidupnya. Bahkan ibarat kata orang mempertinggi tempat jatuh. Ya,